Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Hari ini kita kedatangan salah satu dokter dari Puskesmas. Ya. Halo dokter. Ya, halo. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya dok? Baik. Alhamdulillah. Oke dokter, saya selaku guru KS dari SDT Segara Mana mau tanya-tanya nih sama dokter ya terkait vaksin dan bulan imunisasi anak sekolah. Kalau untuk vaksin sendiri yang dimaksud vaksin MR sama HPV itu apa ya dokter? Oke, baik. Untuk vaksin MR itu adalah kepanjangannya dari vaksin measles dan rubella. Itu adalah vaksin untuk mencegah penyakit campak dan campak Jerman atau rubella. Untuk HPV sendiri itu adalah kepanjangan dari human papilloma virus. Itu adalah penyakit virus yang menyebabkan kanker serviks. Nah, oleh karena itu diberikan vaksin ini untuk mencegah anak-anak ini terjadi penyakit kanker serviks ke depannya seperti itu. Gitu. Berarti kalau untuk yang kanker serviks itu untuk perempuan ya? Betul, ini hanya diberikan untuk anak-anak yang perempuan. Oke. Ada jangka waktunya nggak sih dari masing-masing vaksin itu? Oke, untuk HPV terlebih dahulu ya saya jelaskannya. Untuk HPV apabila dia di usia kurang dari 14 tahun, mereka diberikan 2 kali. Jangka waktunya 6 sampai 12 bulan. Jadi biasanya kalau mengikuti program pemerintah itu pertama kali diberikan di kelas 5 dan kemudian kedua kalinya diberikan di kelas 6 SD. Namun apabila usia di atas 15 tahun itu diberikannya 3 kali seperti itu. Jadi untuk kalau kita mengikuti program pemerintah ini sudah sangat enak ya, dikasihnya hanya 2 kali pertama dan diberikan gratis oleh pemerintah seperti itu. Ya, jadi alhamdulillah ya anak-anak sekolah sekarang bisa merasakan vaksin karena kan kalau di luaran nggak gratis ya dokter. Betul, apalagi bayar vaksin dan Garda Klinik mahal gitu. Iya betul. Oke, yang kedua seberapa penting sih vaksin MR dan HPV ini untuk anak-anak? Oke, untuk semua vaksin pada dasarnya penting ya, karena ini untuk mencegah penyakit. Apalagi pertama MR itu dia mencegah penyakit measles dan rubella tadi tinggi pada usia-usia anak-anak sekolah gitu ya. Makanya mereka diberikan vaksin MR. Sedangkan untuk HPV memang pencegahan mereka sebelum mereka dewasa seperti itu. Memang kejadiannya nanti saat mereka sudah aktivitas seksual yang sudah beraktivitas seksual seperti itu. Oke. Kalau misalkan ini dokter, misalnya nih di usia SD ya di anak-anak, udah dikasih vaksin nih mereka nih anak-anaknya. Nanti saat dewasa itu mereka vaksin lagi atau nggak usah? Oke. Seperti yang tadi udah aku jelasin, kalau mereka udah usia diberikan vaksin HPV itu, kalau usianya kurang dari 14 tahun hanya diberikan 2 kali. Jadi saat mereka udah gede, mereka udah nggak perlu dikasih lagi. Tapi kalau misalkan mereka pas udah usia 15 tahun ke atas baru dikasih, mereka harus vaksin 3 kali. Gitu. Jadi kalau udah 14 tahun tadi ya? Iya, jadi intinya kalau mereka udah dikasih pas mereka sekolah kelas 5 dan kelas 6, mereka pas udah gede nggak perlu kasih. Nggak perlu lagi, kecuali kalau kelas 5 sama 6-nya mereka belum dikasih, nanti usia 15 itu bisa harus dikasih 3 kali. 3 kali. Oke. Selanjutnya bila terjadi gejala KIPI ini dokter, kadang kan orang tua nggak tahu ya, maksudnya apa yang harus dilakukan orang tua di rumah nih kalau misalkan ada gejala KIPI dari anak-anak yang habis imunisasi atau vaksin. Oke. Gejala KIPI-nya ini macam-macam ya. Pertama yang paling ringan mungkin akan terjadi bengkak di daerah penyuntikan. Kalau terjadi bengkak di daerah penyuntikan hanya perlu dikompres. Selain itu bisa juga terjadi demam. Namun jarang. Biasanya sih kalau MR tidak menyebabkan demam, namun tidak menutup kemungkinan 5-10% akan terjadi demam. Apabila anak terjadi demam, boleh anak meminum paracetamol. Untuk dosis anak disesuaikan dengan berat badan atau boleh dikonsultasikan dengan dokternya. Kemudian ibu-ibu di rumah ini nggak perlu takut apabila anak mengalami demam atau habis vaksin ini agak meriang-meriang gitu. Karena ini adalah reaksi tubuh dari melawannya adanya benda asing yang masuk. Namun itu adalah prosesnya imunisasi itu berjalan gitu. Imunisasi itu bekerja maksud saya gitu. Jadi ibu-ibu nggak perlu takut, khawatir.
biasanya reaksi KIPI tadi hanya demam dan atau bengkak. Selain itu bisa juga ada mual muntah, namun mual muntah ini juga bisa diberikan pengobatan yang simptomatis seperti minum obat mual, kemudian dijaga makannya seperti itu. Oleh karena itu habis vaksin biasanya anak dianjurkan untuk istirahat seperti itu. Selain itu kalau ada KIPI yang dikatakan berat, itu boleh langsung datang ke rumah sakit, seperti anak bisa jadi mengalami sesak nafas atau reaksi alergi, misalkan merah sekujur tubuhnya seperti itu ya. Oh gitu, oke. Tapi ini sangat jarang kalau untuk KIPI yang berat. Oh gitu. Oke, berarti kalau misalkan KIPI berarti jarang terjadi ya kalau misalkan kayak KIPI demam terus bengkak itu udah biasa ya dokter ya. Bahkan tapi sebenarnya demam dan bengkaknya pun juga jarang gitu. Itu hanya jadi emang pencegahan dari informasi dari saya untuk ibu-ibu kalau misalkan anak terjadi seperti ini tidak perlu khawatir kayak gitu maksudnya. Oh iya, karena itu salah satu reaksi tubuh mereka ya, karena kan dimasukin benda asing yaitu si vaksinnya tersebut, jadi di dalam tubuhnya itu vaksinnya bereaksi gitu dan menimbulkan anak bisa demam, terus bisa pusing, bahkan mual muntah dan bengkak ya di tempat penyuntikannya gitu. Kalau misalkan bengkak kayak gitu bisa dikompres gimana? Iya, hanya perlu dikompres aja ya. Oh, hanya. Bila terjadi pembengkakan di daerah penyuntikan, boleh dikompres dengan air hangat. Oke, jadi dikompresnya pakai air hangat ya dok ya? Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kalau di usia SD itu vaksin apa aja sih dokter yang diberikan? Ya, jadi kita di sini ada kartu imunisasi. Kartu imunisasi dari Kemenkes ini di sini sudah tertera ya dari kelas 1, 2, 5 dan 6. Di kelas 1 ini pada bulan Agustus kita diberikan imunisasinya campak dan rubella. Kemudian juga diberikan pada kelas 5 dan kelas 6 yaitu HPV. HPV dosis 1 di kelas 5 dan HPV dosis 2 di kelas 6. Itu di bulan Agustus. Kemudian kita ada program lagi di bulan November yaitu kelas 1 diberikannya DT atau difteri tetanus, dan kelas 2 dan 5 itu diberikannya TD, tetanus dan difteri, seperti itu. Kemudian untuk yang kelas 5 dan kelas 6 ini kan diberikannya HPV, namun di covernya HPV ini hanya diberikan di wilayah DKI Jakarta. Jadi mama-mama di sini yang anaknya sekolah di Jakarta itu sangat beruntung ya, gitu. Oke, berarti vaksin tersebut itu diberikan pada saat setiap awal semester baru ya, di tahun ajaran baru. Oke, nah berarti buat ayah bunda atau mama yang anaknya sekolah di SDT Segaramana atau di daerah DKI Jakarta beruntung ya dokter. Betul. Karena ini tuh vaksinnya sudah di cover sama pemerintah ya, sama Kementerian Kesehatan dan gratis gitu. Kalau misalkan di luar Jakarta kan pasti ya nggak di cover ya, dan mereka harus bayar dan terutama untuk yang HPV sih yang nggak di cover di luar Jakarta. Karena dan harganya juga mahal ya dok. Betul. Jadi beruntung sekali, alhamdulillah. Oke, kalau gitu makasih banyak dokter. Ini kita sambil sharing ya, banyak banget pengetahuan yang saya sendiri sebagai guru PS terbuka gitu. Oh jadi ini ya kayak gitu ya, apa yang dimaksud vaksin, MR, HPV, terus bagaimana cara mengatasi KIPI-nya juga ya. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya ya. Semoga ayah bunda di rumah dan mama-mama di rumah juga bisa bisa tambah wawasannya ya, karena ternyata vaksin ini penting loh gitu buat anak-anak, buat kesehatan anak-anak. Betul, dan tidak perlu takut lagi ya, iya, karena tadi betul. Vaksin itu nggak berbahaya. Iya betul. Oke, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya tentang vaksin MR dan HPV ini. Semoga dokter sehat terus ya dan lancar semuanya. Iya. Oke, terima kasih. Posyandu
Apa kabar dokter? Baik. Selamat pagi, selamat datang di TK Segara Amanah. Ya. Dokter, boleh gak kita berbincang-bincang hari ini tentang vaksin? Boleh. Terima kasih atas waktunya dokter. Iya. Alhamdulillah ya dok, sekarang sudah kembali ke semula ya, anak-anak bisa beraktivitas lagi. Salah satu ikhtiar kita adalah perdana adalah vaksin. Nah, ini cukup menarik sekali. Saya ingin tanya apakah aman untuk anak-anak, terutama terkait vaksin MR, dan apa sih vaksin MR itu untuk anak-anak kita gitu? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih pertanyaannya. Jadi vaksin MR itu MR kepanjangan dari measles dan rubella. Vaksin MR ini adalah tujuannya untuk mencegah penyakit campak dan juga campak Jerman atau rubella. Ini merupakan program dari Kemenkes juga. Saat ini di sekolah TK ini dilakukan program namanya BIAN, yaitu Bulan Imunisasi Anak Nasional. Yaitu ada 2 kegiatan, yaitu adalah yang pertama imunisasi MR tanpa melihat status imunisasi. Itu semua anak-anak TK wajib diberikan imunisasi MR itu, Bu. Nah, kemudian yang kedua adalah imunisasi kejar. Imunisasi kejar ini untuk mengejar vaksin-vaksin yang pada mereka waktu masa kecilnya itu kurang atau terlewati, seperti itu, Bu. Okay. Berarti penting banget ya itu vaksin. Betul, ya, apalagi tadi ada penjelasan bahwa kejar vaksin, ya itu ya. Mudah-mudahan yang belum, ya terutama tadi ada beberapa anak ya di TK Segar yang belum, mudah-mudahan nanti bisa mengejar vaksin itu sendiri. Betul. Baik. Untuk MR-nya sendiri itu kenapa dilakukan vaksin MR di usia TK diwajibkan lagi tambahan? Itu karena kejadian campak yang juga cukup tinggi di usia-usia mereka. Oleh karena itu mereka dilakukan vaksin kembali. Makanya kalau ditanya penting, sangat penting berarti untuk mencegah anak-anak terkena campak. Baik, berarti penting sekali ya dok ya. Baik dok, nih pada kondisi apa anak kita tidak bisa mendapatkan vaksin tersebut dok? Oke, biasanya saat anak mau dilakukan vaksin, kita akan melakukan screening dulu. Di screening itu kita akan memeriksa pertama mereka ada batuk pilek atau demam atau enggak dalam 7 hari terakhir ini. Mereka